Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SGS semuanya dimanapun berada, yang dalam keadaan sempit mudah-mudahan dilapangkan, yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan disehatkan, yang dalam keadaan kurang duit mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, amin. Di video kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan seperti yang tertulis. Kenapa sate Madura itu dikasih lemak di tengah dan nggak boleh direbus dulu? Juga kenapa motongnya harus tipis? Kenapa harus dilap pakai koran? Oke, saya akan membahasnya. Yang pertama, kenapa sate Madura itu dikasih lemak di tengah, di bawah daging, di tengah lemak, di atas daging. Sedangkan lemak itu kan bersifat minyak. Baik, pada dasarnya kenapa harus dikasih lemak itu? Tujuannya adalah agar waktu dibakar itu si lemak ini kan dia kalau kena api itu kan netes jadi minyak. Minyak itu jatuh ke api, jadi bara sate ini semakin panas, semakin hidup, terus mengeluarkan asap. Nah, asapnya ini yang bikin wangi. Terus asapnya ini kan berhamburan ke jalan, ke orang-orang lewat itu kan kecium aromanya itu. Jadi itu mewakili promo. Jadi nggak perlu dipanggil sate gitu, nggak perlu. Cukup dikasih asapnya itu kan orang udah tahu. Oh, bagi yang belum tahu kan mikir begini, wangi apa ini? Dia kan nengok tuh, oh ini sate Madura. Kalau yang udah tahu, wah enaknya kan gitu. Jadi tujuan dasarnya itu supaya ngasap, itu tujuan dasarnya. Kalau ditanya soal jual belinya, sebenarnya kalau di saya pribadi ya, itu nggak ada jualnya, nggak termasuk dalam penjualan maksudnya. Karena lemak itu kan gunanya untuk pengasapan aja. Karena kalau nggak ada lemaknya itu kurang wangi, jadi aroma khasnya itu nggak ada. Oke. Kemudian kenapa ngelapnya itu harus pakai koran seperti ini? Tujuannya itu biar keset. Dia ada lendir-lendir di daging, dia kan licin tuh kalau dipegang. Supaya nggak licin, itu ngelapnya pakai koran. Kalau pakai kain dia kurang bagus. Itu kalau pakai koran langsung keset. Jadi kalau udah keset itu memudahkan pemotongan. Terus waktu dipotong kayak gini, dia nggak licin dipegang. Terus juga waktu nusuk, itu juga nggak licin, jadi keset daging itu. Itu tujuannya. Terus kenapa dagingnya itu nggak boleh direbus? Soalnya kalau daging itu direbus, pori-pori daging itu ketutup jadi pas dibakar nanti dia ada dua tuh. Pertama, pas dibakar minyak sama air di dalam daging tuh nggak bisa keluar semua, nggak bisa kering kalaupun dibakar. Terus yang kedua, hilang gurihnya kalau direbus dulu, karena kaldu daging itu udah keluar waktu direbus itu, ya kan. Juga kalau direbus itu susut ya. Kalau 1 kilo daging misalnya kayak genggaman lah besarnya, ukuran besar tangan deh. Ya kalau pas direbus itu ciut dia, jadi pas dipotong dibikin sate ya tinggal dikit, ya kan. Nah, kemudian kenapa harus tipis-tipis? Nah, ini jawabnya. Ini aku jawab apa adanya aja guys semua ya. Pertama, dipotong tipis-tipis itu tujuannya pas dibakar itu cepat matang. Seperti ini, dia cepat matang kalau tipis. Coba bayangkan kita motongnya tebel-tebel kayak jempol kaki, itu lama bisa-bisa yang nunggu yang beli itu sampai kambuh mahnya itu baru matang, ya enggak?
Tapi kalau kayak saya ini kan motongnya tipis-tipis, jadi cepet mateng terus dagingnya kering. Ya tentu kalau masalah keuntungan kan relatif es, ya enggak. Jadi kalau mau lebih cepat matangnya, lebih tipis lagi es. Dimengertilah ya es ya. Mudah-mudahan beberapa penjelasan singkat saya ini bisa dimengerti ya. Jadi kenapa harus dikasih lemak, kok enggak direbus dulu, terus kok dilap pakai koran, kan gitu. Memang sate ini aneh. Kalau sate Madura itu beda. Sate Madura itu kalau udah kayak gini daging ini, dia nggak boleh kena air. Soalnya kalau kena air itu dia aroma anyir ya, anyir apa amis ini. Aroma nggak sedap daripada ayam itu, dia kan hidup lagi. Tapi kalau daging ini keset kayak gini, ya dilap juga sama koran, dia kan keset, dia aroma amisnya itu hilang. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Sekarang saya akan memotong dan menusuk. Ini saya kasih kayak video sebelumnya ya. Ini kenapa saya pisah-pisah motongnya ini. Yang ini saya pisahkan ini, yang daging lembek. Daging lembek itu kan ada yang nanya itu dari kalian, itu daging lembek yang mana? Ya yang kewer-kewer lah. Kalau yang lembek kan yang kewer-kewer. Jadi yang lembek itu saya pisahkan. Nah kayak gini, ini yang agak keras. Nanti yang kalau yang agak lembek saya taruh pisah. Nah kayak begini. Itu nanti pas ditusuk itu, yang lembek ini saya taruh di bawah. Kemudian setelah itu, karena yang lembek ini kan rawan jatuh ini waktu dicop seperti ini itu kan rawan jatuh. Jadi supaya nggak jatuh dia ditaruh di paling bawah. Terus lemak atau kulit itu kan ditaruh di tengah, dia rawan jatuh juga. Dia dibakar tuh nanti kan meleleh lemak itu, jadi bisa jatuh kalau taruh di atas. Nah, makanya daging yang paling atas itu saya kasih daging yang teksturnya itu keras sebagai penahan. Nah sekarang saya akan contohkan gimana cara nusuknya itu. Oke, kita percepat sebentar. Oke, ini lemak, saya potongkan lemak dulu. Ini lemak yang ada di dekat leher ayam sama dekat rempelo atau ampela. Kita potong lemaknya. Kemudian ini ampelanya ini lebih baik mentah aja. Soalnya kalau ampela ini dibakar mentah itu, maksudnya mentah ini kan nggak direbus dulu, itu gurih itu es. Kalau es nggak percaya dicoba lah. Itu kalau ampela dibakar mentah itu gurih. Pokoknya beda jauh sama gorengan pisang es rasanya es. Makanya saya kasih lemak sama ampela ini. Jadi lemaknya itu biar nanti jadi minyak waktu dibakar ngasap. Nah ampelanya ini menambah gurihnya ya. Lidi saya akan tusuk ini. Mana lidi? Oh ini dia. Nah ini yang daging lembek saya taruh di bawah. Ini lemak atau ampela kita taruh di tengah. Terus yang daging keras ini kita taruh di atas gini. Tapi kita dicampur-campur es. Habis nusuk di bawah kan yang lembek, terus di tengah ini kalang atau ampela. Nanti berikutnya itu di tengah dikasih kulit atau lemak kayak begini. Ini kan lemak. Nanti habis ini kita kasih kalang ya gitu. Jadi dia nyampur-nyampur. Jadi pas dibakar nanti itu ada aromanya keluar, gurihnya pun wow. Jadi kalau SKS kepengen SKS bisa request ke sini.
Tapi maaf nggak bisa nganter, mungkin jauh. YouTube juga nggak menyediakan paket kiriman, paling paket internet. Jadi yang paling enak itu adalah SKS bikin di rumah, apalagi ini kan menjelang Idul Adha ini. Ini sama mau ayam, mau kambing, mau sapi sama. Tujuan dikasih lemak itu tujuannya cuma satu, biar ngasap keluar aroma wangi, aroma khasnya sate Madura. Jadi nanti ini karena belum sempat aja saya bikin tutorial motong kambing atau apa ya kan. Nanti kalau sempat insya Allah saya buatkan. Oke, ini lidi terakhir. Nah, ini sekedar contoh aja ya. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dimengerti, juga enggak mengecewakan ya. Kalau ada yang salah-salah ucap atau saya tuh ngomongnya agak kurang berkenan di hati guys, saya mohon maaf ya. Inilah hasilnya hasilnya rata, sate semua. Ini karena saya memang bikin sate, jadi hasilnya sate semua. Oke ya, terima kasih sudah menemani saya. Juga yang utama saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Juga saya mengucapkan terima kasih sudah mendukung channel saya ini selama ini. Mudah-mudahan Tuhan yang membalaskan kebaikan kalian, dan saya juga berusaha untuk menghadirkan video-video yang bermanfaat, ya paling tidak menghibur lah Jadi memang di channel ini saya itu nguploadnya itu nggak satu macam, karena memang walaupun profesi di sate, yang nggak sate aja kan ada yang hobi itu bola, ya itu bola setan, ada yang hobi ya aneh-aneh lah hobi orang itu mohon dimaklumi ya ya. Saya itu ngadirkan yang untuk menghibur aja, mana yang disuka itu yang saya upload. Jadi videonya ya beragam-ragam ya gitulah Jadi kalau suka masak ya di playlist itu ada bagian cara-cara saya masak. Kalau yang suka urusan sate ya di playlist juga ada urusan sate. Yang sukanya kartu atau bola ya di situ pun ada Oke ya, sampai di sini dulu. Terima kasih menemani saya kerja juga. Salam damai dari saya, salam persaudaraan untukmu semua dimanapun berada, yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri sana. Doa saya itu untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.